Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Segera, Rock Tuoba Yingying terbang seperti peri dalam pakaian putih yang mengambang di platform tinggi. Tidak ada seorang pun di hadapannya, dan beberapa hanya tersenyum pada Tan Yun di puncak. Ini adalah tawa yang membenci segalanya. Ini juga semacam senyum yang tidak beralasan. Tan Yun sangat akrab dengan senyum ini. Di masa lalu, ketika Tuoba Yingying masih menjadi dewa-dewa klan surgawi, dia memimpin para dewa untuk membantu Tan Yun melawan dunia setiap saat, dan dalam proses membantu Tan Yun naik ke Hongmeng Supreme, meskipun dia sering terluka, dia selalu tak terkalahkan setiap saat. Setiap kali dewa surgawi kembali dengan kemenangan, tidak peduli seberapa terlukanya dia akan mengungkapkan senyum ini kepada Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan takut pada siapapun yang berpartisipasi dalam kontes besar 10 pulsa, kecuali Tuoba Yingying. Dia bahkan lebih tahu bahwa dengan kekuatan 3 kali lipatnya di alam jiwa suci, dia jelas bukan lawan Tuoba Yingying di alam ke-8. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah dewa-dewa klan surgawi, jenderal dan penasihat terkuat Tan Yun, bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Tan Yun, Tuoba Yingying tingkat 8 dari alam jiwa suci, dapat dengan mudah membunuh prajurit militer tingkat 9. Di lantai atas, Shen Subing menatap Tuoba Yingying, dengan keterkejutan yang dalam di matanya yang indah. Hal yang sama berlaku untuk kepala lainnya. Teknik Suanao yang bagus, bunuh dengan satu jari. Tantai Xuanzong bertepuk tangan dan diam-diam berkata, "Sepupu Yuner, itu tidak mudah, tidak mudah." Pada saat ini, setelah 3 juta murid di puncak terdiam sejenak, ada ledakan seru. Tuoba Yingying memiliki kekuatan tirani, dia membunuh prajurit militer hanya dengan satu gerakan. Ya, luar biasa. Dia tampaknya menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Petik 2. Ketika semua murid membicarakannya, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar menatap Tuoba Yingying di atas panggung, dan pikiran mereka terus datang ke pikiran bahwa proses Tuoba Yingying bersembunyi dari pedang dan membunuh orang, semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Menit. Tapi itu hanya serius. Kakak Wuxian berdiri di puncak, Xia Kuan memandangi tubuh prajurit militer di atas panggung, berteriak dengan mata sedih. Wu Bing berada di saudara kandung yang sama dengannya, dan melihat saudaranya meninggal secara tragis, dia sangat marah. Sepasang mata berkaca-kaca dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menatap Tuoba Yingying seperti binatang yang terperangkap. Namun, gerakan Tuoba Yingying selanjutnya membuat wajah Xia Kuan memerah. Tuoba Yingying menatap Xia Kuan dengan dingin, dan giginya dengan ringan berkata, "Tidak mungkin." Dengan itu, Tuoba Yingying dengan lembut menginjak mayat prajurit militer itu dan maju selangkah. Ledakan. Mayat itu segera meledak, berubah menjadi tulang dan darah beterbangan di langit. Pelacur, dia sudah mati, kamu masih begitu kejam padanya. Xia Kuan meraung dengan suara serak. Jika bukan karena kompetisi besar, dia benar-benar ingin bergegas maju dan membunuh Tuoba Yingying. Tuoba Yingying, kamu lancang. Di lantai atas, Yuan Fengjun melompat menjadi guntur, menurut aturan Taibi, militer sudah mati, kamu tidak bisa bergerak lagi. Kamu wanita jahat. Begitu Jun Yuan Feng mengatakan ini, Tuoba Yingying segera ditegur oleh semua murid penegak hukum. Kata-kata extension Ba Yingying berikut membuat Yuan Fengjun merasa malu. Dia memandang Yuan Fengjun dan berkata dengan ringan, sebagai penatua penegak hukum, Anda bahkan dapat mengingat aturan Big B, yang benar-benar mengejutkan generasi muda. Jika kamu selalu melupakan sesuatu, junior tidak keberatan memberitahumu aturannya. Menurut aturan, ketika salah satu dari dua sisi duel mati, Anda harus menyatakan akhir kompetisi. Tapi setelah generasi muda mengalahkannya, Anda menunggu 3 napas, dan Anda masih belum mengumumkannya. Namun, generasi muda memiliki mata yang kikuk dan tidak berpikir prajurit militer itu sudah mati. Jadi, mengapa tidak membuatnya? Tendangan lagi. Mendengar ini, Tantai Xuanzong diam-diam berkata, gadis yang cerdas. Di sisi lain, Jun Yuan Feng sangat marah, tetapi dia harus mengakui bahwa Tuoba Yingying menangkap celah dalam aturan. Tuoba Yingying, kamu memiliki kata yang kuat. Segera setelah Yuan Fengjun berbicara, Tuoba Yingying menyela dengan samar, kamu dapat mengatakan bahwa generasi muda sombong atau sombong, tetapi kamu harus mengakuinya, generasi muda tidak ada yang salah, kan?
Junior menyarankan Anda untuk berhenti berbicara, jika tidak, Anda akan kehilangan muka. Pidato dan nada hangat Tuoba Yingying tidak diragukan lagi menamparkan Yuan Fengjun dengan keras di depan umum. Setelah itu, Tuoba Yingying terbang di samping Tan Yun, tidak lagi memperhatikan Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng kehabisan napas dan berkata dengan keras, game pertama dan game kedua dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, para murid penegak hukum berteriak, "Kakak, bunuh dia," dan balas dendam Zhao Shengzi dan Yuan Shengzi. "Kakak membunuhnya." Xia Kuan mengangkat tangan kirinya sedikit. Segera, semua murid penegak hukum terdiam. Dia memindai para murid penegak hukum dan dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Selama dia naik ke atas panggung, Xia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu Xia Kuan berbicara, suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari sampingnya. "Jangan khawatir, tidak akan. Jangan khawatir, aku, Tan Yun, tidak akan pernah lari seumur hidupku dan mengakui kekalahan. Aku akan hidup di atas panggung dan menunggumu mendapatkannya." Tan Yun maju selangkah perlahan, melintasi kekosongan seluas 3.000 meter persegi, dan muncul di platform tinggi. Kemudian, sentuhan kelicikan melintas di matanya, melakukan tendangan voli di atas kekosongan 30.000 meter persegi, dan jatuh di tepi platform tinggi. Adegan ini membuat para murid penegak hukum tertawa. "Hahaha, Tan Yun, kenapa kamu berlari sejauh ini? Bukankah kamu hanya ingin melarikan diri dari platform tinggi ketika kakak kita melompat di platform tinggi? Ya, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah lari untuk hidup Anda dan mengakui kekalahan, tetapi sekarang Anda melarikan diri ke tepi 30.000 kaki jauhnya, siap untuk lari untuk hidup Anda kapan saja. Apakah Anda tidak menamparkan wajah Anda sendiri?" Petik 2. Petik 2 Petik 2. Ketika para murid menertawakannya, Tan Yun Xuanzong dan para pemimpin utama di panggung tinggi juga bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun. 10 kepala suku, Tantai Xuanzong, masih memiliki pemahaman tentang temperamen Tan Yun. Mereka merasa bahwa Tan Yun bukanlah tipe orang yang bersumpah untuk melawan Xia Kuan satu saat sebelumnya, tetapi melarikan diri saat berikutnya. Namun, pejabat tinggi ingin memikirkannya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tan Yun. Di puncak, Mo Mengqi dan Zhong Wuxiao, berpegangan tangan, menatap Tan Yun, sangat khawatir di mata mereka. Dalam hati mereka, tidak masalah apakah anak buah mereka menang atau tidak, selama mereka bertahan. Di puncak, Xia Kuan memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri, "Zhao Shengzi, Yuan Shengzi, selama Tan Yun tidak lari dari platform tinggi dan mengaku kalah, aku akan membalaskan dendammu, kakak." Setelah itu, Xia Kuan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, "Tan Yun, jika kamu seorang pria, jangan lari." Wow, kekuatan seluruh tubuh Xia Kuan menyebar, menyebabkan kekosongan dengan cepat terdistorsi. Dia sepertinya mengabaikan batasan kekosongan, dan dengan kekosongan yang hancur, dia naik ke udara dari puncak dan berubah menjadi bayangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia menghadapi platform tinggi yang berlawanan. Tan Yun di tepi bergegas pergi. Jelas, dia ingin membunuh Tan Yun dengan kecepatan tercepat, bukan untuk memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri. Berdengung. Kekosongan bergetar. Dalam sekejap mata, Xia Kuan telah terbang melalui kehampaan. Dia sombong bahwa dia hanya perlu memberinya setengah napas sebelum terbang melalui kekosongan 20.000 meter, mencubit Tan Yun sampai mati. Pada saat ini, ketika kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan, adegan berikutnya sangat mengguncang hati semua orang. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Astaga, bagaimana Tan Yun melakukannya? Petik 2. Petik 2. Ketika para murid tidak dapat dipercaya, Tantai Xuanzong di Yulou, dengan 10 kepala suku teratas termasuk Shen Subing dan Feng Qingcheng, Yuan Fengjun, berdiri bersama. "Hati-hati, murid!" Yuan Fengjun berteriak. Di hadapan semua orang, Tan Yun menemukan bahwa ketika Xia Kuan masih berjarak 20.000 kaki darinya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia melakukan langkah yang hebat. Tiba-tiba, dia menghilang dari tepi platform tinggi. Saat berikutnya dia mengangkat tangan kanannya dan melintasi jarak 20.000 kaki sebelum muncul di samping Xia Kuan yang tak berdaya. "Matilah Lao Su!" Dalam raungan kemarahan, Tan Yun melintas melewati sisi Xia Kuan, menggoyangkan lengan kanannya, membanting tenggorokan Xia Kuan. Pada saat ini,
Tidak ada yang menyangka bahwa Tan Yun dapat menjangkau 20.000 kaki dari kekosongan dalam sekejap, dan Xia Kuan bahkan lebih tidak terduga. Ledakan, rumput, terdengar suara keras, disertai dengan kutukan Tan Yun yang tertekan dan marah. Tetapi melihat saat Tan Yun memukul leher Xia Kuan dengan tangan kanannya, Xia Kuan dengan cepat berubah menjadi armor hitam pertahanan. Lengan kanan Tan Yun mengenai pelindung leher Xia Kuan. Tiba-tiba, tirai tipis meledak dari baju besi hitam, dan Xia Kuan menyemprotkan darah dan menabrak langit sejauh ribuan kaki. Tubuhnya berputar, dan dia berdiri di udara dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di kehampaan, menggoyangkan lengan kanannya yang sakit, menatap Xia Kuan sambil tersenyum tapi tersenyum. Sekarang Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin menjadi yang nomor satu, dia pasti akan melalui pertempuran nanti. Semakin lama dia menggunakan kartunya, semakin baik, dan dia akan bersiap untuk mengekspos kartunya terlebih dahulu. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa api Hongmeng dari puncak Orde keempat dan Hongmeng Bingyan dari Dacheng Orde keempat, sekarang menghadapi alam jiwa suci 9 lapis, lawan Dzogchen, hanya bisa hambar. Hanya ketika saya dan Tuoba Yingying mengambil tempat pertama dan kedua, setelah menerima atribut es dan api hadiah atribut api, mereka dapat menelan api harmoni dan api es harmoni untuk memasuki tahap kelima. Pada saat itu, dua api harmoni yang hebat dapat menjadi bantuan besar untuk menghancurkan musuh sendiri. Pada saat ini, Xia Kuan tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh lapis baja dari High Rank Sovereign Armor, jika tidak, Tan Yun tidak akan sesederhana mengguncang dirinya sendiri, dan dia akan mati. Setelah jantung berdebar-debar, Xia Kuan tertawa panik. Tan Yun, Tan Yun. Jika bukan karena aku memiliki tubuh berlapis baja, tepat di bawah kecerobohanku, aku benar-benar mengikuti jalanmu dan mati dalam serangan diam-diam olehmu. Kamu tidak menyangka aku memiliki pelindung baju besi, kan? Hahaha. Sekarang, di bawah pembelaanku, kamu tidak ingin menyerangku untuk kedua kalinya. Jika kamu baru saja melarikan diri dari platform tinggi, aku benar-benar tidak dapat membantumu, tapi sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Xia Kuan, dia dipotong oleh Tan Yun dengan mencibir, tapi sekarang, kamu masih ingin mati. Seni pedang ilahi Hongmeng. Bibir Tan Yun bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, di mata terkejut semua sekte tingkat tinggi seperti Tantai Xuanzong, Shen Subing, Feng Qingcheng, dia merasakan napas Tan Yun naik terus. Lapisan keempat dari jiwa suci, lapisan kelima, lapisan keenam, segera menembus lapisan kedelapan, dan tidak berhenti sampai lapisan kesembilan dari jiwa suci. Semua orang, termasuk Xia Kuan, ingat dengan jelas bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika Tan Yun bertarung dengan ribuan nyawa di Platform of Destruction, Tan Yun, yang berada di alam jiwa ilahi tingkat 4 pada waktu itu, juga menggunakannya setelahnya, napasnya naik dengan liar. Membunuh semua orang dengan teknik pedang tertentu. Pada saat ini, meskipun semua orang seperti Xia Kuan, Tantai Xuanzong, Del tahu bahwa aura Tan Yun akan meroket ketika dia benar-benar kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di alam jiwa suci 3 tingkat, akan meningkatkan kekuatannya, aura ke alam jiwa suci 9 kali lipat. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa kekuatan jiwanya sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Karena itu, ketika dia melakukan seni pedang Excalibur Hongmeng, wilayahnya melonjak. Bagaimana dengan aura 9 kali lipat dari alam jiwa suci? Aku khawatir Xia Kuan tidak akan berhasil. Mengenakan baju besi hitam, tubuh Xia Kuan terkejut dan meraung marah. Magang, jangan ceroboh. Di lantai atas, Yu Wenfeng mengingatkan dengan ekspresi serius, jangan reservasi. Tuier patuh. Xia Kuan menjawab, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengubah tangan kirinya menjadi lintasan misterius di dadanya. Dia tertegun, dan berteriak, teknik penjara ruang 9 naga. Om, kekosongan terdistorsi, dan angin bersiul di ruang yang luas, dan kehampaan ditutupi dengan retakan hitam besar seperti jaring laba-laba. Au, segera setelah itu, disertai dengan raungan naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno, seekor naga transparan setebal 10 kaki dan panjang ribuan kaki terbentuk oleh kekuatan luar angkasa, keluar dari kepala Xia Kuan dan melayang di atasnya. Naga kekuatan luar angkasa, saat berlayar, potongan-potongan kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya sangat mengejutkan. Aduh! Dalam sekejap, ketika 8 naga lainnya meneriakkan,
8 naga spasial raksasa muncul dari tubuh Xia Kuan. Au, 9 naga spasial raksasa meraung di langit, dan terbang menuju Tan Yun. Tubuh besar itu menabrak kehampaan, dan kehampaan di atas platform tinggi menyerupai cermin raksasa yang retak menjadi 9 retakan hitam pekat yang besar. Sebelum naga luar angkasa bergegas ke Tan Yun merasakan kekuatan penjara yang tak terlihat, seperti gelombang tak terlihat yang menindasnya. Pada saat yang sama, Xia Kuan memegang pedang di tangan kanannya, dan menembak ke langit dengan senyum menyeringai, membawa cahaya pedang terang yang panjangnya ratusan kaki, menukik ke bawah dan membunuh Tan Yun. Ya Tuhan, kakak laki-laki kami, secara tak terduga memadatkan 9 naga luar angkasa, dan mempraktikkan teknik kurungan Kowloon luar angkasa secara ekstrim. Itu benar, kakak kita bukan hanya bakat terbaik untuk atribut luar angkasa, tetapi juga bakat luar biasa. Dikatakan bahwa di bawah pemenjaraan 9 naga luar angkasa, bahkan yang kuat di alam jiwa suci Dzogchen akan dipenjara dan tidak dapat bergerak, hanya untuk dibantai. Karena, Tan Yun sudah mati kali ini. Petik 2 petik 2. Melayang di telinga, suara para murid penegak hukum, Tantai Xuanzong dan Shen Subing tampak lebih serius dari sebelumnya. Di puncak, Tuoba Yingying memandang Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyao dengan ekspresi cemas, dan berkata seperti nyamuk, kedua saudara ipar tidak perlu khawatir, saya percaya saudara saya, kecuali dia ingin kalah, jika tidak, hanya mengandalkan Xia Kuan tidak bisa mengalahkannya. Hahaha, Tan Yun, kamu sudah mati. Di langit, Xia Kuan, yang menukik untuk membunuh Tan Yun dengan ratusan cahaya pedang yang bersinar, tertawa penuh kemenangan, hentikan perjuangan yang tidak perlu. Tan Yun berdiri di udara, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu muncul di tangannya. Dia tersenyum ketika dia menghadapi tawa Xia Kuan, dan tiba-tiba, kekuatan seperti ular piton emas keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan kayu hijau tua, kekuatan air biru tua, kekuatan api merah, kekuatan tanah coklat, dan kekuatan angin, kekuatan guntur, 9 jenis kekuatan atribut warna-warni, Crazy bergegas ke pedang terbang Xiaozi di Tan Yun, tangan. Pada saat ini, 9 naga ruang angkasa, dengan potongan-potongan kekosongan yang retak, telah bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menebas di langit hendak menelan Tan Yun. Pada saat itu, Tan Yun sangat berpigmen sehingga dia berteriak, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Dalam kehampaan, Tan Yun Chao menembus kehampaan dengan 9 naga ruang angkasa raksasa, memegang pedang mereka dan berputar di udara. Segera, 9 sinar pedang bercahaya dengan 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang terbang ungu. Kekosongan di dalam mulai runtuh satu per satu. Om, 9 pedang menyilaukan bersinar dengan atmosfer yang mengerikan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menebas tubuh 9 naga spasial secara langsung. Boom, boom. Segera, dengan 9 dentuman besar yang mengguncang langit dan bumi, 9 ilmu pedang dari 9 pembuluh darah, bersama dengan 9 naga spasial raksasa, menghancurkan yang tak terlihat. Kekuatan yang tersisa dari 9 resimen meledak, dan kecepatan cahaya menyapu ke arah puncak, menelan ribuan murid realem jiwa ilahi di dekat tebing. Kepulan. Ribuan murid Divine Soul Realm, dalam prestise yang tersisa, seperti perahu datar di ombak yang bergelombang, menyemburkan darah dari mulut mereka, dibombardir oleh ratusan kaki, dan jatuh di puncak tanpa kekuatan. Untungnya, cederanya tidak serius. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu murid yang dekat dengan puncak mundur satu demi satu. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan murid yang terluka itu, karena semua orang menahan napas dan menatap panggung dengan saksama. Tan Yun dan kompetisi murid penegak hukum. Di atas platform tinggi, ketika penjara Space Kowloon dipatahkan, Tan Yun merasa bahwa kekuatan batasan ruang telah menghilang. Dia buru-buru melepaskan tembakan ke udara, menghindari ratusan kaki dari ilmu pedang yang mendominasi yang ditebas. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menembaknya terbalik, dadanya hampir melawan cahaya pedang, dan dia menghindar dengan berbahaya dan berbahaya. Ledakan. Dalam kebisingan yang tumpul dan keras, seluruh platform setinggi 30.000 meter persegi bergetar, tetapi setelah Jian Mang membunuh Tan Yun dan Zhan Kong, dia membanting platform. Tan Yun, kamu benar-benar menghancurkan kurunganku. Xia Kuan, yang memegang pedang dan melangkah ke langit, berteriak tak percaya dan terganggu oleh suara acuh tak acuh yang bergema di langit. Bunuh Laozi, kamu sangat naif. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan,
berburu dengan jubah putihnya, rambutnya yang acak-acakan menutupi matanya, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang yang sombong mati. Xia Kuanang memandang Tan Yun dalam kehampaan yang luas. Dia berteriak, menekuk lututnya, dan membanting ke tanah, tubuhnya melompat ke udara seperti bola meriam, dan segera, kekuatan ruang yang luas meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 10.000 meter mendidih seperti air, dan kekuatan ruang menelan Tan Yun dan semua yang ada di langit. Wow, pantom luar angkasa. Di cakrawala yang dipenuhi dengan kekuatan ruang, Xia Kuan terbelah menjadi dua, lalu, 2 menjadi 4, 8 menjadi 4. Pada akhirnya, 8 dari 16. 10 Liu Xia Kuans berserakan dengan pedang, tubuh mereka menari dalam kehampaan dengan kilat, menjalankan gaya pedang yang sama. Tiba-tiba, membunuh. 16 Xia Kuans berteriak serempak, suaranya mengguncang langit, 16 siluet berada dalam cincin dengan diameter 10 kaki, awan biru naik, menembak langit, dan memotong pedang pada saat Tan Yun dikepung. Menusuk. 16 gedung pencakar langit dari cahaya pedang meledak dari 16 pedang Xia Kuan pada saat yang sama, memotong langit dari 16 parit ruang yang gelap gulita, dan mengepung Tan Yun dengan kagum. Setiap cahaya pedang tampaknya merupakan pukulan terkuat Xia Kuan. Pada saat ini, di langit, di antara 16 Xia Kuan dengan roh dan roh pedang, para murid alam jiwa ilahi tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan jika ada lebih dari 200.000 murid Saint Soul Realm di berbagai pembuluh darah, tidak ada lebih dari 20 orang yang dapat melihat yang benar dan yang salah. Saudaraku perkasa dan akan membunuh Tan Yun. Teriak seorang murid penegak hukum. Tiba-tiba, semua murid penegak hukum semua berbicara serempak, dengan semburan suara bergegas ke langit, Tuan Saudara Perkasa, akan membunuh Tan Yun. Ketika para murid penegak hukum dan kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, Tan Yun berdiri di udara, pupil matanya bersinar dengan lampu merah misterius, dan tiba-tiba melihat sekeliling ke-16 Xia Kuans dan 16 lampu pedang. Di bawah pandangan mata ilahi Hong Meng, hanya satu cahaya pedang dari sisi barat laut yang hanya menebas ke arahnya, sementara 15 cahaya pedang lainnya menghilang dari udara. Pada saat yang sama, dari barat laut ke bagian belakang cahaya pedang yang telah dia potong, Xia Kuan berdiri di udara, menatapnya dengan senyum kejam di wajahnya. Itu adalah senyum yang menahan kemenangan, senyum yang membuat Tan Yun mati. Pada saat yang sama, 15 Xia Kuan lainnya menghilang di mata Tan Yun. Tetapi di mata jutaan murid, masih ada 16 Xia Kuans, 16 sinar pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur, dan mereka mengepung dan membunuh Tan Yun. Faktanya, 15 Xia Kuans dan 15 cahaya pedang yang menghilang di mata Tan Yun tidak dapat dikatakan menghilang sama sekali, karena mereka tidak pernah ada. Tan Yun dapat melihat melalui mata ilahi Hong Meng bahwa serangan Xia Kuan mengandung ilusi ruang, dan gambar buatan adalah ilusi yang dikepung. Jika orang yang terkepung tidak dapat menemukan tubuh asli Xia Kuan, tetapi secara membabi buta menghadapi cahaya pedang ilusi lainnya, maka salah satu dari mereka akan benar-benar memiliki cahaya pedang dan membunuh orang yang terkepung. Tan Yun harus mengakui bahwa rata-rata pembudidaya kesempurnaan besar alam jiwa suci pasti akan mati dalam pengepungan ilusi ruang Xia Kuan. Dia juga mengakui bahwa Xia Kuan pantas menjadi murid penegak hukum terkuat pertama, tetapi sangat disayangkan bahwa lawan yang dia temui adalah dirinya sendiri. Ketika dia bertemu dengan dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk mati. Berdengung, kekosongan bergetar, dan tiba-tiba, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah berdifusi keluar dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, total 11 kekuatan atribut, datang dari tubuh Tan Yun seperti gelombang ganas, dan masuk ke pedang terbang ungu di tangannya. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hong Meng dibagi menjadi 4 kekuatan gaib, gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 pembuluh darah, dewa pembunuh 9 pembuluh darah, dan dewa pembunuh Hong Meng. Di antara mereka, dewa pembunuh Hong Meng adalah kekuatan gaib pamungkas yang paling kuat. Tan Yun berpura-pura panik, dan berteriak, Hong Meng membunuh para dewa. Kemudian, Tan Yun memegang pedang dengan punggung menghadap tubuh Xia Kuan yang sebenarnya di arah barat laut, dan menembakkan pedangnya ke arah tenggara untuk membunuh. Melihat adegan ini, tubuh asli Xia Kuan dan 15 hantu tertawa penuh semangat pada saat yang bersamaan, hahaha. Tan Yun, kamu tertipu. Bawa dia mati.
Tiba-tiba, Xia Kuan tampak terjepit, suaranya tiba-tiba berhenti, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Tapi melihat Tan Yun, yang semula membelakanginya, dibiarkan utuh oleh cahaya pedang di depannya. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun berbalik dengan tiba-tiba, memegang pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatannya ke arah Qianzhang Jianmang yang berhenti di arah barat laut. Merayu. Om. Boom. Tiba-tiba, langit tampak menangis, dan langit tampak bergetar, dan di dalam pedang terbang ungu meledak bayangan pedang ungu berkabut yang panjangnya ribuan kaki, bayangan pedang Hong Meng. Bayangan pedang Hong Meng memancarkan kekuatan 11 atribut, dan itu menebas cahaya pedang Qianzhang seperti kilat. Dalam bayangan pedang Hong Meng yang tampaknya biasa-biasa saja, itu sebenarnya berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan Hong Meng. Boom, boom. Dalam deru cepat dan memekakkan telinga, Hong Meng Sword Shadow merobek cahaya pedang seperti 1000 kaki, dan kemudian, Hong Meng Sword Shadow tampaknya mengabaikan jarak ruang dan waktu, dan tiba-tiba turun menuju Xia Kuan yang berada ribuan kaki jauhnya. Xia Kuan benar-benar ngeri. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan tubuhku yang sebenarnya? Dalam kepanikan, Xia Kuan menemukan bahwa Hong Meng Jianying telah mengunci dirinya dengan kuat, dan tidak dapat menghindarinya, hanya melepaskannya. Membunuh. Xia Kuan menekan kepanikan dan melambaikan 3 lampu pedang seperti kilat. Boom-boom. Dengan raungan, 3 lampu pedang rapuh dan menyedihkan di bawah bayangan pedang Hong Meng, dan ketika mereka runtuh tak terlihat, bayangan pedang Hong Meng menabrak kepala Xia Kuan. Ledakan. Su. Ho. Dalam suara keras yang tajam namun mengganggu, helm hitam Xia Kuan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan terbang. Retak. Dalam suara retakan yang menusuk, armor di tubuhnya retak seperti keramik dari lehernya, dan retakannya menyebar ke seluruh armor. Engah. Xia Kuan terpancar dari kulitnya, menyemburkan darah, seperti meteorit hitam, jatuh ke meja di bawah 10.000 meter. Selama musim gugur, Xia Kuan mengalami sakit kepala, tetapi setelah helmnya pecah, kulit kepalanya retak dan tengkoraknya benar-benar retak di bawah guncangan Hong Meng Sword Shadow. Tan Yun, apa sebenarnya yang kamu gunakan adalah Hejian Jue? Mengapa itu mengandung 11 kekuatan atribut, dan mengapa kamu bisa menghancurkan armor senjata tingkat tinggiku? Aku tidak puas, aku tidak puas. Xia Kuan ketakutan dan marah. Sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Kecuali Tuoba Yingying, semua orang memandang Tan Yun, yang berdiri di udara dengan tampilan acak-acakan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 level di Saint Soul Realm, benar-benar mengalahkan Xia Kuan dari Great Perfection of Saint Soul Realm. Meskipun Tan Yun tampak sedikit malu, semua orang tahu bahwa Tan Yun belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan bahwa 5,5 tahun yang lalu, Tan Yun memainkan adegan formasi pedang besar di platform kehancuran. Meskipun semua orang tidak tahu formasi pedang Hong Meng to Divine, menurut pendapat mereka, karena Tan Yun mengalahkan Xia Kuan tanpa menggunakan formasi pedang sekarang, itu berarti kartu Tan Yun belum ditampilkan. Semua orang luar biasa. Semua orang mengira Tan Yun akan menggunakan formasi pedang untuk melawan Xia Kuan, tapi hasilnya tidak. Anak magang. Di lantai atas, Yu Wenfeng tidak peduli dengan kekuatan yang mengejutkan tantangan lompatan katak Tan Yun. Dia meraung dengan suara serak, cepat lari dari platform tinggi dan menyerah. Puluhan ribu murid penegak hukum dan murid inti penegak hukum, beberapa dengan ekspresi cemas, beberapa dengan air mata, memandang Xia Kuan yang jatuh, dan berteriak. Kakak, menyerah. Kakak, lari dari platform tinggi. Petik 2 petik 2. Bersila ke telinga kecemasan dan kepanikan Tuan dan rekan penegak hukum, Xia Kuan mengabaikan darah di wajahnya, berbalik ke udara, memuntahkan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan terbang ke puncak 10.000 meter jauhnya. Tan Yun berdiri di udara, rambutnya yang acak-acakan beterbangan, dia tampak seperti dewa kematian, menatap Xia Kuan yang sedang melarikan diri. Tidak ada belas kasihan di matanya, dan beberapa hanya niat membunuh tanpa akhir. Selama penerbangan Xia Kuan yang goyah, dia tidak lupa melihat ke belakang untuk melihat apakah Tan Yun mengejarnya. Melihat Tan Yun tidak mengejarnya, dia merasa lega. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari tepi platform tinggi, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melesat ke arah penonton. Pada saat yang sama, raungan terdengar di langit, Tan Yun.
Aku tidak yakin. Aku akan bertemu lagi lain kali. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu mati. Begitu kata-kata itu jatuh, cibiran terdengar seperti guntur, sayangnya kamu tidak punya waktu lagi. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan kilatan sosok Tan Yun, dia mengangkangi kekosongan lebih dari 10.000 kaki. Tepat ketika Xia Kuan hanya berjarak 1 kaki dari tepi peron, Tan Yun jatuh dari langit, mengangkat tangannya, menekuk lengannya, dan membenturkan sikunya ke bahu Xia Kuan. Tidak, kaca, kaca. Jeritan hati Xia Kuan ditelan oleh 2 tulang yang melumpuhkan. Namun, Tan Yun menghancurkan bahu Xia Kuan dengan kedua sikunya, darah memercik, dan 2 lengan yang patah jatuh ke dalam kehampaan. Tuan, selamatkan aku. Xia Kuan mematahkan lengannya dan menyemburkan darah, dan meratap dan melemparkannya ke atas panggung. Anak magang. Tubuh tua Yuan Fengjun bergetar, matanya berlinang air mata, dan dia menatap Tan Yun dengan memohon, Tan Sengxi, tolong maafkan aku seumur hidupku. Tan Yun mencemooh Yuan Fengjun, terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, segera menukik ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, Xia Kuan, aku akan mengirimimu pesan sebelum kamu mati, tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu akan melakukannya, hanya ada satu yang menyinggungku. Itu kematian. Wow, Tan Yun jatuh ratusan kaki di langit, dan pedang terbang ungu menghilang dari udara tipis dari tangan kanannya, dan memasuki cincin alam semesta. Segera, Tan Yun meremas kepala Xia Kuan dengan kedua tangannya secara tiba-tiba, dan menariknya ke dalam pelukannya, lutut kanannya tiba-tiba mengenai wajah Xia Kuan. Tidak, ledakan. Saat jeritan yang mendinginkan punggungnya terputus, kepala Xia Kuan pecah berkeping-keping seperti semangka. Ketika 10 jiwa suci spasial bergegas keluar dari mayat bersama-sama, mereka dicubit sampai mati oleh tangan Tan Yun, dan dimusnahkan menjadi abu. Ledakan. Tan Yun mengayunkan kaki kanannya ke tubuh tanpa kepala Xia Kuan, dan tubuh itu jatuh seperti bola meriam di depan para murid penegak hukum di puncak. Tan Yun berdiri di langit, menatap Yuan Fengjun, yang tampak sedih, dan mengucapkan setiap kata, penegak hukum Penatua, maaf, putra ini telah mengecewakanmu lagi. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah di jubah putih, mengambil langkah lembut, muncul di puncak, dan meminta maaf kepada Mu Mengging dan Song Wu Xiao, aku membuatmu khawatir. Mu Meng maju selangkah dan membantu Tan Yun merapikan rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan lembut, tidak masalah, selama kamu aman, saudari Xiao dan aku akan bahagia. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di atas Yulou menatap mata Tan Yun, penuh persetujuan dan keterkejutan. Tan Yun benar-benar tidak membohongi dirinya sendiri, semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kemampuannya untuk menantang. Sen Subing menatap Tan Yun, dengan tatapan pemujaan yang tak terhentikan di matanya. Di antara ratusan ribu murid, Zhong Liyuxin, yang mengenakan gaun hijau dan menutup bulan, memandang Tan Yun dan hatinya terkejut, ketika saya berada di tahap ketiga dari alam jiwa suci, saya hanya bisa membunuh alam jiwa suci. Lawan 7 kali lipat. Tapi dia bisa membunuh musuh dari Saint Soul Realm Dzogchen, dia benar-benar monster yang belum pernah terlihat dalam sejuta tahun. Juga, rahasia apa yang dia miliki, dan apa praktiknya. Misteri, dia adalah misteri. Ketika Zhong Liyuxin diam-diam berpikir, di puncak, para murid penegak hukum menangis. Xia Kuan adalah idola yang dipuja oleh para murid penegak hukum, dan bahkan jiwa yang mereka banggakan. Sekarang mereka telah menyaksikan Xia Kuan dibunuh oleh Tan Yun, lapisan 3 alam jiwa suci, beberapa dari puluhan ribu murid penegak hukum menangis, dan beberapa mengalami trans. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Ketika mereka melihat Tan Yun, mereka akan memikirkan Tan Yun membunuh ratusan murid penegak hukum di Platform of Destruction lebih dari 5 tahun yang lalu. Pikirkan adegan di mana Tan Yun membunuh Zhao Wansha, putra penegak hukum. 1 tahun yang lalu, Tan Yun memaksa Yuan Feng untuk berlutut dan secara pribadi membunuh putra penegak hukum Yuan Zi. Baik hari ini atau di masa depan, Tan Yun adalah mimpi buruk para murid penegak hukum. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Mereka takut. Ketakutan dari lubuk jiwa. Melihat mayat Xia Kuan, para murid dari berbagai pembuluh darah yang berpartisipasi dalam kompetisi inti 10 saluran, tampak serius, dan tidak pernah memandang rendah Tan Yun. Di lantai atas, Yuan Fengjun memikirkan kematian putranya dan kematian muridnya hari ini. Hatinya terdengar seperti binatang buas yang mengaum, Tan Yun, tetua penegak hukum bersumpah bahwa dia akan menjatuhkanmu.
Setelah mengambil keputusan, Jun Yuanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Tan Yun memenangkan game kedua. Sekarang, game pertama dan ketiga. Mendengar itu, orang suci dari 5 jiwa dan 1 garis mengenakan gaun biru muda, Luo Ruoshui, dengan sudut rok terbang ke atas, menyapu ke platform tinggi. Sosoknya yang indah menjulang di bawah belenggu rok biru, 3.000 sutra hijaunya terbang tertiup angin, dan wajahnya yang seperti ikan dan angsa liar menjelaskan apa artinya tidak tergesa-gesa. Sebagai kecantikan pertama dari 5 jiwa gerbang suci, dia menarik perhatian murid laki-laki segera setelah dia naik ke atas panggung. Keindahan seperti itu jarang terjadi, dan satu-satunya cara untuk menjadi menggoda adalah itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang akan meremehkannya, karena dia terkenal. Ketika dia adalah murid dari alam jiwa ilahi dari Sekte Suci, dia menjadi terkenal dalam pertempuran pertama dan menjadi yang teratas dalam daftar suci, dan dikanonisasi sebagai orang suci dalam 1 langkah. Orang suci harus menang. Ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris berteriak dan bersorak. Wow, pada saat ini, Danmai Dongying menggambar di platform tinggi dengan ekspresi serius, dan berdiri menghadap Luo Ruoshui. Dongying menatap Luo Ruoshui, posturnya yang tinggi dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pertempuran daftar suci, ketika aku kalah darimu, aku berkata bahwa suatu hari, aku akan menebasmu. Luo Ruoshui menatap Dongying, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu bukan lawanku selama pertempuran daftar suci, dan sekarang kamu bahkan tidak lebih. Nada yang besar, Dongying melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang keluar dari tangannya, pedang itu menunjuk ke arah Luo Ruoshui, pedang yang cerah, kirim kamu ke jalan. Mengapa kamu membutuhkan pedang untuk membunuhmu? Luo Ruoshui berdiri tegak dan tidak bergerak, menghadap Dongying dengan postur atasan. Mencari kematian. Suara Dongying melemah, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Kekuatan kematian seperti awan setinggi ratusan kaki, menutupi Dongying. Jelas Dongying adalah jiwa kematian. Membunuh. Di awan gelap yang dibentuk oleh kekuatan kematian, suara Dongying terdengar. Tiba-tiba, awan gelap kematian tiba-tiba membengkak, seperti gelombang hitam, menelan Luo Ruoshui tidak jauh. Ketika Luo Ruoshui ditelan, apa yang dia tinggalkan untuk Tan Yun dan semua orang masih meremehkan. Ho! Tiba-tiba, di atas meja yang ditutupi oleh kekuatan maut, sinar pedang yang dipadatkan dari kekuatan maut naik tegak atau diagonal ke langit, menghancurkan langit dan menembus kehampaan. Setiap pedang Dongying penuh dengan kematian dan aura yang kuat. Karena jiwa Tan Yun hanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci, tidak mungkin untuk melihat proses pertempuran sengit dari 2 putri dari alam jiwa suci Dzogchen. Karena dia tidak bisa melihatnya, Tan Yun mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, suara terkejut Tuoba Yingying terdengar dari telinga Tan Yun, Luo Ruoshui, kecepatannya sangat cepat, gerakannya sangat kejam, Dongying akan mati. Saudaraku, jika kamu bertemu Luo Ruoshui, hati-hati dengan orang ini kuat. Suara Tuoba Yingying jatuh, dan teriakan tragis Dongying tiba-tiba terdengar di platform tinggi yang ditutupi oleh kekuatan kematian. Jeritan semacam ini, seolah-olah Dongying melihat sesuatu yang sangat menakutkan, itu akan keluar. Jeritan penuh kengerian dan keputusasaan segera terdiam, dan segera, kekuatan kematian yang menjebak platform tinggi itu menghilang. Ketika lebih dari 3 juta murid melihat pemandangan di atas meja, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka semua menghirup udara. Wajah Zhongwu Xiao dan Mu Mengki pucat. Tan Yun menatapnya, alis pedangnya berkerut, tapi dia melihat Dongying terbaring di genangan darah. Ada 5 lubang darah di dahinya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Seluruh tubuhnya tidak terluka. Jelas, ketika dia menyerang Luo Ruoshui dengan pedang, dia dibunuh oleh Luo Ruoshui. Centang untuk centang. Di samping mayat Dongying, wajah Luo Ruoshui tanpa ekspresi dan ramping, dan 5 jari ramping tangan kanannya berlumuran darah. Darah mengikuti paku dan menetes ke meja, memercikkan bunga-bunga indah dari darah. Orang suci itu perkasa. Santo, kami memujamu. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris berteriak. Menghadapi sanjungan dan sanjungan, Luo Ruoshui menutup telinga padanya, matanya yang dingin melayang ke arah Tan Yun dan Tuoba Yingying. Pada saat ini, suara Jun Yuanfeng dari Yulou berkata, di game ketiga, Santo 5 jiwa Luo Ruoshui menang. Wow,
Tangan kanan Luo Ruoshui bergetar, dan setelah mengocok darah, dia terbang dari platform tinggi dan muncul di puncak. Saat melewati Tan Yun dan Tuoba Yingying, Zhu Qi dengan ringan berkata, kalian berdua sebaiknya tidak bertemu orang suci ini. Kalau tidak, Dong Ying akan menjadi akhirmu. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying mencibir dan berkata, saya harap Anda tidak bertemu saya, jika tidak, saya akan membuat Anda lebih jelek dari Dong Ying. Setelah mendengarkan, Luo Ruoshui tersenyum dan berjalan melewati Tan Yun dan Tuoba Yingying dengan jijik. Tan Yunjian sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di game keempat game pertama, Sima Lingheng, putra bijak Feng Lei, bermain melawan Feng Xixi, jiwa binatang itu. Sima Lingheng, yang memiliki atribut ganda angin dan guntur, dan Feng Xixi, yang menginspirasi jiwa suci binatang buas untuk mengerahkan kekuatan 10 kali lipat, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan meluncurkan pertempuran hantu dan roh yang mengejutkan. Setelah setengah jam pertempuran sengit, Feng Xixi dikalahkan, dengan darah mengalir di mulutnya, mencengkeram luka pedang yang menembus dadanya, dan melarikan diri dari platform tinggi dan jatuh ke genangan darah. Ketika Yuan Fengjun mengumumkan bahwa Sima Lingheng telah menang, di lantai atas, Sima Yu, kepala gerbang suci Feng Lei, tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dia cukup puas dengan cucu Sima Lingheng. Wow, Sima Lingheng melakukan tendangan voli di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan merendahkan, dan berkata dengan sengit, semut, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di duel berikutnya. Jika tidak, anak suci ini akan memberitahu kamu apa hidup lebih baik daripada mati. Setelah itu, Sima Lingheng melirik Tuoba Yingying, sama denganmu. Tuoba Yingying dan Tan Yun menutup telinga, tetapi niat membunuh muncul di hati mereka. Dalam pertempuran menentukan 6 jam berikutnya, ada sorak-sorai dan tangisan dari waktu ke waktu di puncak. Dalam pertempuran, seorang ahli terkenal menghancurkan kemenangan, dan seorang murid terkenal terluka parah dan meninggal secara tragis di platform tinggi. Saat matahari terbenam seperti darah, dan game ke-16 pertama berakhir. 16 pemain yang maju ke babak kedua semuanya kuat, berkekuatan sedang, jenius di antara para jenius. Mereka adalah, Tan Yun dan Tuoba Yingying, semuanya maju. 5 jiwa dan 1 urat Luo Ruoshui. Feng Lei, Sima Lingheng, Sima Lingrou, Geqin, semuanya maju. Jiwa kuno Su Yuxiao dan Jiang Yang Cheng maju. Jiwa suci, Dongfang Siki dan Luo Shengze maju. Fei Xiong, Zhu Geke, dan Jin Shaohong di barisan jiwa binatang semuanya maju. Feng Qingxin maju. Qimai Xie Xiong maju. Fu Mai Zhu Junyu maju. Di lantai atas, Yu Wenfeng berdiri menghadap matahari terbenam dengan ekspresi serius dan berkata dengan keras, menurut aturan kompetisi, dari kompetisi pertama hingga kejadian pertama, tidak akan ada gangguan di tengah. Oleh karena itu, 16 jenius yang memasuki game kedua sekarang akan menarik undian untuk duel kedua.